Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di dalam renungan hati sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sangat mengasihi kami, pada saat ini kami mohon urapan Tuhan memenuhi hati, pikiran, perasaan kami saat ini untuk mendengarkan renungan hati sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Mari ya Roh Kudus bekerja dan memenuhi kami dimanapun kami berada pada saat ini. Dan renungan hati sehat ini kami akan memperoleh pengertian, pemahaman untuk menerapkan di dalam hidup kami firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mohon urapan Tuhan untuk kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita pada saat ini saya beri judul 7 kali 70 kali ... Mari kita baca dari Matius 18 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ini merupakan perintah pengampunan, perintah untuk mengampuni. Ini hukum pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. 7 kali 70 kali. Saya hitung yang 7 kali 70 kali 1 pun kita harus mengampuni 490 kali. Kalau dikali 2 itu 980 kali. Kalau dikali 3 kita harus mengampuni 1470 kali. Kalau dikali 4 1960 kali, dan seterusnya sampai tak terhingga. Jadi pengampunan yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah mengampuni tanpa batas, tak terhingga. Pengampunan adalah sebuah
suatu tindakan atau action atau dilakukan melepaskan seseorang dari belenggu karena kesalahan yang dibuat mereka. Jika ada orang yang melukai kita, menyakiti kita, mempermalukan kita atau keluarga kita, manusiawi dong kalau kita itu marah, kalau kita mengalami kepahitan di dalam hidup kita dan ada perasaan-perasaan yang tidak enak karena orang sudah melukai kita. Jadi mengampuni itu adalah melepaskan hak. Kalau orang menyakiti kita, tentu kita berhak dong kalau kita marah. Kita berhak untuk membalas dendam. Kita merasakan kepahitan. Jadi mengampuni itu melepaskan hak kita untuk marah terhadap orang yang melukai kita, yang menyakiti kita. Melepaskan hak kita untuk membalas, melepaskan hak kita untuk membalas dendam terhadap orang tersebut, melepaskan kepahitan kita sehingga kita bebas dari kepahitan yang dilakukan oleh orang yang melukai kita. Bapak Ibu Saudara, namun jika kita tidak mengampuni, kita berdosa kepada Allah. Mari kita baca dari Matius 6 ayat 12. Apa kata firman Tuhan di sana? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika kita mau Tuhan ampuni kita, kita harus mampu juga mengampuni orang terlebih dahulu. Ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Jika kita tidak mengampuni, maka kita pun tidak diampuni. Ini hukum pengampunan yang Tuhan berikan, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jika kita tidak mengampuni, akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita, mengganggu pertumbuhan rohani kita. Awal tahun 2022 itu merupakan awal yang tidak menyenangkan bagi saya, karena saya marah karena merasa dibohongi oleh konseli saya, oleh orang yang saya layani. Sebenarnya pada saat pelayanan itu ada perasaan bahwa dia tidak jujur, tetapi saya terus mendukung dia, berdoa supaya dia meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Namun semakin hari semakin saya merasa dibohongi dan saya marah sekali oleh orang tersebut. Dan juga saya terluka terhadap keluarga saya, ada beberapa keluarga saya. Jadi di awal tahun 2022 itu saya sangat marah, saya kepahitan, saya drop, saya sedih. Saya juga tidak fokus berdoa, tidak fokus dengan Tuhan. Kalau mengingat, kalau bertemu, muncul kemarahan itu, muncul kepahitan itu. Namun Tuhan mengingatkan saya, Matius 18 ayat 21 sampai 22 ini, bahwa saya harus melepaskan pengampunan. Mungkin tidak sampai 490 kali, tapi banyak sekali saya melepaskan pengampunan. Tuhan, saya masih marah, saya melepaskan pengampunan untuk orang itu. Tuhan, saya masih marah terhadap si Anu, karena saya merasa dia tidak memperhitungkan saya. Dia mengabaikan, melecehkan keluarga saya. Dan saya melepaskan pengampunan itu tidak hanya sekali,
Pada saat saya ingat, saya marah lagi. Saya bilang, Tuhan, saya mau lepas dari belenggu dosa ini. Karena saya juga terbelenggu dengan relasi saya kepada orang lain. Dan sungguh puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan mengingatkan saya akan Matius 18 ayat 21 sampai 22 ini. Jika kita tidak mampu melepaskan pengampunan, kita tidak akan merdeka dan kita akan mengalami kesakitan secara fisik, jiwa maupun kerohanian. Tetapi jika kita mampu melepaskan pengampunan, kita akan merdeka, bertumbuh dalam gambar dan keserupaan dengan Allah. Mungkin tidak mudah untuk melepaskan pengampunan. Kalau ketemu orangnya kita masih marah, kalau mengingat orangnya kita masih marah, mari lepaskan pengampunan. 7 kali 70 kali, 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai tidak terbatas. Kita melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai kita, orang yang menyakiti kita, orang yang menyakiti keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dunia ini hanya tempat kita untuk proses pendewasaan sebagai anak-anak Allah, sebagai umat pilihan Allah. Dunia ini hanya tempat kita dalam proses pendewasaan sebagai anak-anak Allah, sebagai umat pilihan Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus bertumbuh dalam perilaku kita, dalam relasi kita, dalam kerohanian kita. Setelah saya mampu melepaskan pengampunan berkali-kali, banyak kali, akhirnya Tuhan memerdekakan saya, melepaskan saya, dan saya mampu mendoakan orang yang melukai saya. Saya bisa fokus kepada Tuhan. Relasi saya diperbaiki dengan orang yang melukai saya. Perilaku saya, emosi saya menjadi baik, tidak emosi lagi, tetapi lebih bersandar kepada Tuhan. Dan saya bertumbuh secara kerohanian di dalam pendewasaan hidup di tengah-tengah dunia yang sering sekali kita terluka di dalamnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Bapak Ibu Saudara pada saat ini telah terluka, mengalami kepahitan terhadap orang lain, saya mengajak Bapak Ibu untuk melepaskan hak. Kita berhak untuk marah, tetapi pada saat ini kita lepaskan hak kita untuk marah. Kita lepaskan hak kita untuk membalas dendam. Kita lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan sehingga kita terluka. Mari kita berdoa. Kami sungguh memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena pada hari ini kami lebih dalam lagi mengerti bagaimana kami diampuni Allah. Akan banyak sekali pelanggaran kami, dan banyak sekali mungkin kami sudah melakukan kesalahan karena menyakiti orang lain. Mari Tuhan ampuni kami, dan kami juga mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Kami melepaskan pengampunan kami seperti hukum perintah yang Tuhan ajarkan kepada kami.
7 kali 70 kali. 7 kali 70 kali 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya. Sampai tak terbatas. Karena melepaskan pengampunan bagi orang yang melukai kami, yang menyakiti kami, kami melepaskan pengampunan kami untuk marah, untuk membalas dendam, untuk melepaskan kepahitan kami. Kami mampu karena Tuhan yang memampukan kami. Kami menjadi kesaksian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami sekalian Bapa. Urapi kami dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Itu menjadi pedoman di dalam hidup kami. Di tengah-tengah banyak orang yang melukai kami, menyakiti kami. Sebagaimana Tuhan mengampuni kami, kami pun Tuhan mampukan untuk mengampuni orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakin kau nyata di sini.